Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak Guru. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, sebelum pelajaran hari ini pertemuan yang ketiga, kita mulai terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa, mulai. Marilah sebelum kita mulai pelajaran agar supaya ilmu yang kita dapat lebih barokah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih atas doa yang telah dibacakan tadi bersama-sama. Mudah-mudahan dimakbul oleh Allah. Amin. Amin. Selanjutnya Pak Guru akan absensi kehadiran Abdul Razak, Hadir. Ahmad Ivan, Hadir. Vera Dwi Agustin, Sakit. Ferry, Hadir. Imron Khaliqur Rahman, Bolos. Mas Rifatul Jannah, Hadir. Muhammad Ali. Sakit Pak. Oh, baik, ada suratnya ya. Ada. Mukamilatul Husna, Niharto, Bolos. Nur Aziza. Hadir. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang hari ini tidak bisa hadir untuk mengikuti mata pelajaran, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Dan yang hadir pada kali ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Pertama, hari ini Pak Guru, metode yang akan digunakan adalah PBN, Problem Based Learning. Ini nanti Pak Guru akan memberikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan materi. Namun sebelum itu, perlu diperhatikan tujuan pembelajaran dulu. Kompetensi dasar, identitas program. Kompetensi dasar, 1. Menghayati dan meyakini keautentikan Al-Quran. 2. Mengamalkan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab. 3. Memahami dan menganalisis Quran surat Yunus 37, Quran surat Al-Hijr ayat 9, Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34 dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah menyampaikan contoh-contoh Quran surat Yunus ayat 37, Quran surat Al-Hijr ayat 9, Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34 dan seterusnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari beberapa materi tentang keautentikan Al-Quran, maka peserta didik dapat melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama yang baik. 3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian keautentikan Al-Quran sebagai firman Allah dengan tepat. 4. Peserta didik dapat mendeskripsikan tafsir Quran surat Yunus 37 dan seterusnya secara detail dan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis Quran surat Yunus ayat 37 dan seterusnya tentang keautentikan Al-Quran dengan penuh percaya diri. Yang terakhir, tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surat Yunus ayat 37 dan seterusnya tentang keautentikan Al-Quran dengan benar. Nah, ini adalah harapan tujuan setelah kalian mempelajari materi pembelajaran tentang keautentikan Al-Quran. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, setelah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran Pak Guru jelaskan, maka selanjutnya
karena metode ini adalah metode PBN, maka selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas proyek. Silakan diperhatikan, instruksinya adalah: satu, buatlah laporan penelitian tentang keautentikan Al-Quran. Nanti laporannya berupa pendahuluan, pembahasan, kemudian kesimpulan. Yang kedua, laporan penelitian secara kelompok. Nanti akan dibuat 3 kelompok. Kelompok 1 barat, kelompok 2 tengah, kelompok 3 timur. Dan terakhir, setiap kelompok nanti diminta untuk mempresentasikan dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, mengerti anak-anak? Ya. Kalau melihat kepada Kristen itu bisa dikatakan Al-Quran itu adalah kitab yang memiliki mujizat. Karena dia kepada sejarahnya tidak begitu sulam. Al-Quran itu kan turun sekitar apa? Sekitar 140 tahun yang lalu. Nah, kemudian Fir'aun itu jasadnya baru ditemukan sudah memang masuk masa modern. Jadi dia pasti bahwa Al-Quran itu memang turun dari Tuhan, bukan buatan manusia. Tapi ada orang lain Gimana? ada orang lain bahwa Fir'aun itu berkata awas. Ya, itu benar sekali. Memang seperti itu. Benar siapa? Imam Rozak. Wah, Ridwan. Oh, yang boleh. Jadi kan itu termasuk ulama yang juga rajin seperti itu. Nah, yang kemarin tapi kan teman-teman Korea itu mengatakan bahwa salah satu turunnya Al-Quran itu serang-serang. Gimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, nanti setiap kelompok seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi di awal. Kelompok 1 nanti juga mempresentasikan, kelompok 2, kelompok 3, dan setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Bisa dipahami anak-anak? Paham. Baik, berarti pertama Pak Guru persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang materi keautentikan Al-Quran. Siapa nanti yang mau maju? Saya. Oke, saya Nurul Fatah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili grup 1 akan menyampaikan hasil diskusi tentang keautentikan Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran, itu akan selalu dijaga oleh Allah dan oleh orang-orang yang menghafalnya atau disebut dengan hafid atau hafizah. Ada satu keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan baginya, kepada mereka petunjuk bagi orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang keautentikan atau keaslian Al-Quran, bahwa memang Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dan akan tetap terjaga sampai akhir zaman. Sebagai bukti di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Ini adalah janji Allah. Sebagai bukti bahwa Al-Quran itu mulai sejak zaman Nabi sekitar 1400-an tahun yang lalu turun ke bumi sampai sekarang, dari negara Arab sampai Indonesia, tetap bahasanya menggunakan bahasa Arab. Tidak pernah berubah menjadi bahasa Inggris, berubah menjadi bahasa Indonesia, berubah menjadi bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Tetap menggunakan bahasa Arab bacaan aslinya. Karena kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaga terhadap kitab Al-Quran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitisa dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi tentang keaslian Al-Quran, salah satu bukti dari keaslian Al-Quran itu dapat dilihat dari kandungan Al-Quran, di mana Al-Quran itu menjelaskan sesuatu yang
bunyinya? surat Ar-Rum yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulimatir ruhu fi adnal ardi wa hum min ba'di dzalika sayaqulun. Allah. Sekian dari Baik, terima kasih tadi sudah setelah diskusi dan tiap kelompok melakukan presentasi. Selanjutnya barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, kami persilakan bertanya kepada kelompok berapa dan yang bertanya kelompok berapa. Dipahami ya? Siap. Baik, Saya Pak, ya dipersilakan. saya mau bertanya kepada kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya tentang keaslian Al-Quran dalam segi bahasa. Mohon penjelasan. Terima kasih. Dipersilakan untuk kelompok 2. Tadi ada pertanyaan, mohon penjelasan tentang keaslian Al-Quran dilihat dari bahasa. Kelompok 2 yang mewakili ada siapa? Oke, berarti kita kelompok ya. Iya. Baik, kami akan menjawab tentang pertanyaan dari kelompok 3 tentang keautentikan Al-Quran dari segi bahasa. Dalam segi ini kita bisa melihat kepada surah pertama yang turun dari Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq 1-5 di ayat 1-nya saja. Di situ dijelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan keautentikannya bahasanya itu tetap di sana menggunakan kata khalaq, bukan ja'ala, seperti itu. Jadi di sana itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan Iqra bismi rabbikal ladzi ja'al. Dan di sana itu masuk kepada keautentikan Al-Quran dari segi bahasanya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, itu adalah penjelasan tadi berkaitan dengan keaslian Al-Quran dilihat dari segi kebahasaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Pak Guru selanjutnya sedikit akan menjelaskan tentang materi pembelajaran hari ini. Nah, materi yang akan kita bicarakan tentang keautentikan Al-Quran. Perhatikan di depan peta konsep. Keautentikan Al-Quran ada aspek kemukjizatan, sistem pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi hingga sekarang. Kemudian ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang keaslian Al-Quran. Perhatikan yang pertama anak-anak sekalian, pertama adalah materi pembelajaran ayat-ayat tentang keautentikan Al-Quran. Salah satu ayatnya adalah Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini sebagai bukti konkret bahwa keaslian Al-Quran akan dijaga oleh Allah mulai dari awal diturunkan hingga saat ini, dan bahasanya pun menggunakan bahasa Al-Quran atau menggunakan bahasa Arab. Walaupun Al-Quran itu berada di Inggris, di Jerman, di Indonesia, bahasanya pun sama. Ini salah satu bukti tentang keaslian Al-Quran yang dijaga oleh Allah beserta orang-orang yang menghafalkannya. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Pak. Ayat selanjutnya tafsir Al-Hijr, diperhatikan. Dalam tafsir Jalalain, Al-Quran dijaga dari penggantian. Tak satu huruf pun yang bisa diganti. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah sampai kepada Nabi Muhammad, tulisannya sama dengan Al-Quran yang kita baca hari ini. Kemudian Al-Kasyaf, tafsir dari Al-Hijr ayat 9 itu bahwa Al-Quran disampaikan oleh Jibril kepada Nabi dan dijaga dari tipu daya setan. Setan pun itu tidak akan mampu merubah Al-Quran. Kemudian tafsir Mawardi dijelaskan Al-Quran dijaga langsung oleh Nabi. Kemudian Al-Quran dijaga oleh orang-orang yang di hatinya terdapat kebaikan. Berarti ini yang kita sebut adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Berarti kita semua orang-orang Muslim, kita berarti masuk kategori orang yang menjaga keaslian Al-Quran. Kemudian yang ketiga dari tafsir Mawardi itu dijaga dari penambahan yang dilakukan oleh setan. Selanjutnya tentang tantangan. Firman Allah surat Al-Isra ayat 88 itu, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira."
yang artinya bahwa andai kata manusia dan jin berkumpul untuk membuat sepadannya Al-Quran, walaupun mereka berkelompok, maka mereka itu tidak akan mampu. Apa tafsirnya? Pertama, tafsir Jalalain menjelaskan jin dan manusia tidak akan mampu menandingi kefasihan dan kebelaghatan Al-Quran. Bisa dipahami? Yang kedua, dalam tafsir Al-Baydawi, jin dan manusia tidak akan mampu menandingi kebelaghatan kebagusan nazam Al-Quran, susunan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Orang-orang, jin, manusia tidak mampu akan menandingi Al-Quran, itu termasuk salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Bisa dipahami anak-anak? Baik, yang terakhir, bisa dipahami anak-anak tadi ya? Bisa. Yang terakhir, silakan Pak Guru akan memberikan tugas buka LKS itu lembar kerja siswa halaman 25. Silakan dikerjakan, setelah itu kita koreksi bersama. Karena ini untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan Anda, kemampuan Anda setelah melakukan pembelajaran dan presentasi tadi. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Pak. Kita kasih waktu sampai 10 menit, setelah itu kita koreksi bersama. Sudah selesai ya? Sudah. Silakan diperhatikan, kita koreksi bersama. Sudah dibuka semua? Sudah. Yang salah disalahkan, yang benar monggo dibenarkan. Nanti kita tinggal nilai bersama-sama dan akan Pak Guru masukkan ke jurnal penilaian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Langsung ya. Nomor 1 A. Nomor 2 C. Nomor 3 tentang ayat keautentikan Al-Quran D. Baik, sudah dinilai ya? Sudah. Saya catat nilai itu biar sekalian juga sama-sama tahu. Sultan Abdul Rahman 90, Pak. 90. Nur Azizah Abdul Razak 70, Pak. Siti Aisyah. 100. Itu adalah hasil nilai belajar kalian. Ternyata setelah Pak Guru kasih tugas, dari beberapa nilai sudah sampai kepada KKM, yaitu KKM-nya 80. Baik, terima kasih. Itu sebelum diakhiri pembelajaran ini, tolong diperhatikan pertemuan yang akan datang akan ada materi lanjutan berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum ditutup pembelajaran ini, dipersilakan kita membacakan Alhamdulillah bersama-sama dengan niatan mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari bersama membawa manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama.